Belum pernah semarah ini rasanya sebagai warga negara Indonesia melihat ngaconya politik luar negeri kita. Bayangkan setelah Indonesia merdeka dan tidak pernah bergeser posisinya dalam membela kemerdekaan Palestina, hari ini pengurus negara kita menjadikan Palestina sebagai komoditas untuk negosiasi tarif. Jadi kalau teman-teman sudah baca liputan Tempo atau nonton Bocor Halus, kita melihat bahwa motivasi untuk bergabung ke dalam Board of Peace yang katanya untuk membantu Palestina ternyata adalah bagian dari negosiasi tarif. Indonesia menyerahkan begitu saja ya lehernya kepada Trump hanya untuk mengikuti model penjajahan gaya baru ala Trump. Board of Peace jelas-jelas ini adalah bagian dari diplomasi ugal-ugalan ala Trump. Tidak melibatkan Palestina dan ada Israel di situ. Dan bukan membantu Palestina sebagai bangsa, tapi hanya melihat Palestina sebagai sebuah tempat. Untuk apa? Membangun real estate. Bangsa Palestina tidak dihargai sama sekali. Yang kedua, kita tahu bergabung di sana tidak gratis, teman-teman sekalian. 1 miliar US dollar, 17 triliun rupiah uang kita disumbangkan tanpa syarat. Awalnya Kementerian Luar Negeri membantah. Lama-lama berdalih kalau itu untuk membangun Palestina. Betul membangun Palestina, tapi untuk apa? Untuk sebuah bangunan mewah real estate yang tidak melihat rakyat Palestina sebagai subjek dari pembangunan itu. Pak Presiden, selemah-lemahnya Indonesia, ada pilihan untuk tidak menyerahkan leher pada Trump untuk menjajah Palestina dengan gaya baru itu. Bung Karno sudah mencontohkan bagaimana pembelaannya di garis terdepan. Semua presiden dan menlu mencontohkan. Hanya entahlah Giant dan Sunio ini yang error. Ada juga Wamenlu yang konon katanya paling vokal soal Palestina, pidato berapi-api di Timur Tengah, tapi giliran soal begini mingkem. Partai politik mingkem semua, termasuk konon PKS yang katanya terdepan membela Palestina. Entahlah harus apa kita, yang jelas kita harus marah.